Tes tes. Cik cik cik. Semuanya sudah siap dimulai? Adik-adik sudah siap dimulai? Ibu-ibu toh siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-dina ba'dama wallat wulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wanqaddat kawakibuh, wanqaddat kataibuh, wa dhalla nasiruh, wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi salata alaihi. Yang kami hormati dan juga kami ta'zimi para guru-guru SDN 5 Sirnagali, terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Sirnagali, Ibu Sumiati SPD, juga Bapak Komite Dadan Kurnia, dan juga tak lupa yang kami cintai, yang kami banggakan, keluarga besar SDN 5 Sirnagali, para wali, siswa dan siswi, juga para adik-adik, ujang-ujang, neng-neng, siswa-siswi SDN 5 Sirnagali. Semoga kita semua yang telah hadir di sini selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat tempat, dan banyak nikmat yang lainnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di SDN 5 Sirnagali. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, idola kita, panutan kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semuanya siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Siap kompak?
Siap. Siap serempak? Siap. Siap haneuteun? Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di belakang. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di depan. Alaika sallallahu lebih kompak ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Adik-adik. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu daraman? Alhamdulillah. Dompetna damang? Alhamdulillah ipis. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini, yang panas ngebelentrang ini, kita semua bisa berkumpul di SDN 5 Sirna Laras, Bu? Dalam rangka kenaikan kelas dan paturai kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 SDN 5 Sirna Galih Bral Jugjuk
Pangharapan, pangharapan, teang panetan, dia teang paniatan, istiqomah, iman, kata, wa'am. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya Kak Ilal bisa hadir ke SDN 5 Sirna Gali. Alhamdulillah. Yang mana setelah 3 tahun penantian Bu, ngundang Ilal setelah 3 tahun, alhamdulillah baru bisa kesampaian hari ini di SDN 5 Sirna Gali. Alhamdulillah Ilal juga senang, Kak Ilal senang bisa melihat adik-adik, neng-neng, ujang-ujang yang cerah-cerah, masa depan bangsa, masa depan agama. Kak Ilal doakan semoga adik-adik, ujang-ujang, neng-neng SDN 5 Sirna Gali menjadi orang-orang sukses, amin. Amin. Cita-citanya tercapai, amin. Menjadi putra-putri yang soleh-solehah, amin. Sukses dunia akhirat, amin. Di barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, ujang-ujang jeung eneng-eneng. Alhamdulillah Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Banyak sekali nikmat. Saking banyaknya nikmat Allah untuk kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Di antara nikmat Allah yang sangat berharga yang diberikan kepada kita semua dalam waktu ini adalah nikmat waktu. Nikmat apa Bu? Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga, hal yang luar biasa, bukan hal yang sepele. Misalnya dalam Al-Quran, kalau ibu-ibu sama adik-adik baca Al-Quran, khotamin Al-Quran, bakal banyak menemukan ayat-ayat Allah bersumpah dengan nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih Allah sampai berkali-kali bersumpah dengan nama waktu? Jawabannya, kata para ulama, supaya kita semua manusia memperhatikan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Saking berharganya waktu, sedetik 2 detik, semenit 2 menit bisa membawa pengaruh dan perubahan besar. Adik-adik kulan, adik-adik kulan, adik-adik ujang-ujang yang sebelah sini yang ganteng-ganteng kararasek. Adik-adik suka nonton bola kan? Suka. Apa klub favoritnya? Persib. Suka nonton bola nih pasti tahu. Coba adik-adik lihat ya, di pertandingan bola nih, kalau nonton bola itu setiap menitnya, apalagi di menit-menit akhir, bisa terjadi perubahan tak terduga-duga. Keadaannya bisa berubah, yang tadinya 1-0 jadi 1 sama, yang tadinya 1 sama bisa jadi 2-1. Jadi waktu, setiap menitnya, setiap detiknya begitu berharga, karena bisa menjadi kesempatan untuk mengubah keadaan, bisa menjadi kesempatan untuk membuat perubahan besar. Masya Allah. Saking berharganya waktu, saking mahalnya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu Ilal.
il kayak al kayak il al kayak al il. Jadi siapa deh santri paling kaya di Indonesia? Alhamdulillah. Sekaya apapun orangnya bu, dia pasti gak bisa beli waktu. Karena waktu itu kan gak ada yang jualan ya. Misalnya adik-adik nih lagi di terminal atau lagi naik bis, lagi naik elf, itu banyak pedagang asongan deh. Keripik 5 ribuan, cancimen, kacang koci permen. Tiba-tiba ada AA teriak-teriak, obral, waktu diobral, semenit 10 ribu. Ada gak ada yang kayak gitu? Gak ada, karena waktu itu gak ada yang jualan. Waktu itu cuma dari Allah, langsung dari Allah. Kita cuma bisa menikmatinya, memanfaatkan waktu yang sangat terbatas. Saking berharganya waktu, sampai-sampai orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati, meminta waktu tambahan kepada Allah. Ketika seseorang meninggal, apa yang ia katakan? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, berikanlah aku waktu tambahan, berikanlah aku kesempatan untuk hidup lagi di dunia walaupun hanya sesaat, supaya saya bisa beramal soleh lagi atas apa yang saya tinggalkan di dunia. Orang yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta kekayaan, tidak minta jabatan, tidak minta ganteng, tidak minta cantik. Tapi apa yang mereka minta sama Allah? Waktu. Yang sudah mati minta apa sama Allah deh? Waktu. Yang sudah mati minta waktu sama Allah supaya bisa balik lagi ke dunia. Nah kita yang masih hidup bu, yang masih punya waktu, yang masih punya umur, malah sering menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan waktu, karena waktu itu hanya sekali dan tidak akan pernah kembali. Waktu hanya sekali dan tidak akan pernah kembali. Waktu itu sangat cepat berlalu. Mungkin adik-adik nih yang sekarang kelas 6 kayak baru kemarin gitu, asa kamari ianya bu, ibu-ibu asa kamari iya ngalaberkan orang kali ke SD kelas 1, ayeuna tos kelas genep, kita ngalaberkan ke SMP, kita tos kelas 3 deui, kelas 8 lebet ke SMA. Waktu itu sangat cepat berlalu, sehingga setiap momen, setiap kesempatan kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan adik-adik sekarang yang masih kelas 1 sampai kelas 5, kita manfaatkan waktu kita di SDN 5 Sirna Gali untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Siap? Seutna bu, seger, alhamdulillah. Lajengkeun, waktu itu sangat berharga. Sekali detik berlalu, dengannya kita tidak akan bertemu. 1 menit berganti, dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. Waktu itu umur, dan umur itu sesuatu yang sudah dipatok, sesuatu yang sudah dijatah. Pada hakikatnya kehidupan kita semua, dari yang kecil, dari adik-adik sampai aki-aki, nini-nini, kita semua manusia pada hakikatnya hanyalah tentang menunggu waktu. Kapan jatah umur kita di dunia habis? Kata Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tadi kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu kumpulan apa bu? Kumpulan hari.
Kumpulan apa deh? Kumpulan hari. Kumpulan hari. Coba bayangkan kalau manusia kumpulan hari, berapa banyak hari yang telah berlalu dalam hidup kita. Artinya berapa bagian diri kita yang sudah hilang, yang sudah tiada. Sehari berlalu, sebulan berlalu, setahun berlalu, bertahun-tahun berlalu, tibalah jatah umur kita di dunia habis. Kalau misalnya adik-adik punya PR, punya tugas dari guru harus dikumpulkan hari Senin. Ternyata hari Senin ada yang belum selesai, 2 orang. Mungkin saja Pak Guru bisa memberi keringanan sejam, 2 jam supaya adik-adik bisa menyelesaikan tugasnya. Ibu-ibu misalnya habis kuota, itu tetap Bu, ibu bisa pakai kuota, bisa akses internet. Kita akses dulu di awal, pakai dulu, nanti bayar di akhir dapat tagihan. Tapi kalau yang habis itu waktu, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah, meskipun hanya sesaat. Meskipun hanya sesaat. Makanya adik-adik, ujang-ujang, neng-neng, siswa-siswi SDN 5 Sirnagali, mumpung masih muda, mumpung ngorake nih, kita manfaatkan waktu bersungguh-sungguh untuk belajar. Belajar dengan giat. Karena para sepuh kita banyak sekali yang menyesal, banyak sekali anu haneungeul, kaduhung abi baheula teu diajar bener-bener leres teu Bu? Banyak sepuh kita yang haneungeul, kaduhung abi baheula teu sakola cing bener, teu berbakti ka orang tua sing bener. Bener gak Bu? Banyak sekali yang menyesal. Padahal orang tua sudah tidak akan bisa jadi adik-adik lagi. Orang tua sudah tidak akan bisa kembali muda lagi. Tidak mungkin tetangga kita, misalnya aki-aki yang usianya sudah 70 tahun, sudah senja Bu, besoknya tiba-tiba berubah lagi jadi pemuda keren, kece, pakai cinglet, cino, bawa moge, motor gede, lagi nongkrong di pinggir jalan sambil makan. Cireng, cimin cirung, cipeng cibai, cilok cimol, cinta, tahu. Waktu tidak akan kembali. Namun sayangnya Bu, sungguh disayangkan masih banyak orang yang menyepelekan betapa berharganya waktu. Kita ini sering tell me, telat mikir. Adik-adik mungkin pas lagi libur, aduh kemarin saya ngapain aja ya, aduh tadi saya habis ngapain ya, udah kelewat baru aja inget, udah habis baru aja sadar, akhirnya kita menyesal. Untuk memahami makna 1 detik, tanyalah pemain bola yang mencetak gol di detik akhir. untuk memahami makna 1 menit, Tanyalah orang yang tertinggal naik pesawat. untuk memahami makna 1 jam, Tanyalah seorang istri yang mencemaskan suaminya ketika telat pulang. untuk memahami makna 1 hari, Tanyalah seorang buruh dengan gaji harian. untuk memahami makna 1 minggu, Tanyalah editor majalah mingguan. untuk memahami makna 1 bulan, Tanyalah seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. untuk memahami makna 1 tahun, Tanyalah seorang siswa yang gagal dalam kenaikan kelas. untuk memahami makna masa kecil, Tanyalah seorang remaja yang mulai dewasa. untuk memahami makna masa muda, Tanyalah orang tua yang sudah beruban. dan untuk memahami makna seumur hidup, Lihatlah orang-orang yang sudah terbaring di dalam kubur. orang yang paling paham akan berharganya waktu hanyalah orang-orang yang sudah meninggal. Siapa deh? Orang yang Orang yang sudah sudah meninggal. Mereka paling paham tentang berharganya waktu karena sudah merasakan bagaimana menyesalnya di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan bahwa saya di dunia menyia-nyiakan waktu. Orang yang banyak amalnya saja ketika mati merasa menyesal, Bu, masih ingin memperbanyak amal solehnya. Apalagi orang yang tidak banyak amal solehnya, tentu ketika mati sangat menyesal karena bekal amal solehnya di akhirat kelak tidak akan cukup untuk disetorkan kepada Allah. Bu, hai, Bu, ibu-ibu kira-kira ngerasa amalnya udah banyak atau masih sedikit? Sedikit. Sedikit atau sedikit pisan? Sedikit pisan. Sami Bu, ilaloge rumaos. Kita ngerasa lah
masih banyak dosa, tapi amal sedikit ya Bu, sangat sedikit. Nah maka di sisa umur kita masih ada waktu, masih ada umur, kita manfaatkan. Yang muda, yang tua, kita sama-sama memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan umur kita yang telah Allah amanatkan kepada kita semua, insya Allah. Lajengkeun Bu, masih kuat, tecangkeun, teu hareudang, ari itu kikieuan. Jujur ya Ibu, hareudangnya. Hareudang. Insya Allah Ibu setiap keringatnya nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Bahwa hari ini, siang ini, ibu-ibu, adik-adik semuanya hadir di sini berjuang untuk menuntut ilmu, masya Allah. Waktu itu adalah modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan. Adik-adik semakin baik memanfaatkan waktu, maka adik-adik semakin besar kemungkinannya untuk menjadi orang sukses. Adik-adik pulang. Coba yang cowok, adik-adik. Yang cewek, adik-adik. Kurang semangat, masih kalah sama yang cowok. Adik-adik. Adik-adik pengen gak jadi orang sukses? Pengen bisa bahagiain orang tua? Pengen jadi anak yang soleh? Pengen. Kak Ila juga sama. Kak Ila pengen jadi orang sukses, pengen jadi anak yang soleh, sama kayak adik-adik. Nah kalau kita pengen jadi orang sukses, dari sekarang nih, dari masa sekolah, kita harus pintar memanfaatkan waktu. Apapun keinginannya, apapun cita-citanya, anaknya, orang tuanya harus pintar memanfaatkan waktu. Anaknya harus pintar memanfaatkan waktu, orang tuanya juga harus pintar-pintar mengingatkan, pintar-pintar membimbing, mendidik supaya anak-anaknya disiplin waktu. Ameng mah ameng ngantong hilap dia, ya. Ameng mah ameng ngantong hilap karena tugas. Apapun cita-citanya deh. Misalnya adik-adik nih, ada yang pengen jadi TNI. Adik-adik ada yang jadi pengen TNI gak? Ada. TNI ada ya. Pengen jadi tentara ada. 1, 2 tuh banyak ya. Nah kalau adik-adik pengen jadi tentara tentu harus memanfaatkan waktu, karena nanti ada tes, ada latihan fisik dan lain-lain. Adik-adik cewek ada yang pengen jadi dokter gak? Ada yang pengen jadi dokter. Kalau pengen jadi dokter pun harus memanfaatkan waktu, karena dokter harus menguasai banyak ilmu medis. Pokoknya manfaatkan waktu. Ingin jadi pengusaha harus Memanfaatkan waktu. Ingin jadi atlet harus Jawab deh. memanfaatkan waktu. Ingin jadi hafidz Quran harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi gubernur harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi orang sukses harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi seperti Ilal harus jadi orang kembar. Kalau pengen jadi kayak Kak Ilal harus jadi orang kembar. Lajengkeun, teraskeun. Adik-adik tadi katanya ingin jadi orang sukses, bukan orang kembar. Orang sukses. Orang sukses itu dari kecil harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Jangan kira adik-adik melamun memuda gelang layang di alitanya Bu, main game we, lulumpatan, jajan, disingkat dalam kata hardolinnya Bu. Hardolin tapi berharap ingin jadi orang sukses, itu gak nyambung Bu. Orang sukses setiap hari hidupnya sibuk,
boro-boro rebahan, boro-boro santai, boro-boro membuang-buang waktu. Orang sukses setiap hari hidupnya sibuk. Misalnya aja kita ambil salah satu contoh panutan kita, Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Siapa deh? Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Adik-adik tahu siapa beliau? Tahu, mantan Presiden Republik Indonesia. Eyang B.J. Habibie rahimahullah, saking suksesnya ia pintar memanfaatkan waktu. Dalam sehari saja tidurnya hanya selama 4 jam. Hanya 4 jam. Berapa jam? 4 jam. Kalau ujang-ujang neng-neng sehari berapa jam? 12 jam. Mantap. Ngimpi sampai 7 kalinya, Bu. 12 jam. Kalau yang B.J. Habibie hanya 4 jam. Sisanya ia gunakan untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan yang lebih manfaat. Dan hasilnya beliau menjadi orang sukses. Masya Allah. Kita doakan semoga dari SDN 5 Sirna Galih nanti ada yang seperti Eyang B.J. Habibie, amin. Amin. Ada yang jadi presiden, Amin. ada yang bisa bikin pesawat, Amin. amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita ini kadang aneh deh, kadang aneh. Pengen jadi orang sukses, tapi kebiasaannya tidak seperti kebiasaan orang sukses. Kalau orang sukses, Bu, pintar memanfaatkan waktu. Tapi kalau kita malah pintar menyia-nyiakan waktu. Tidur melulu, kurang beraktivitas. Haben-haben, pago-pago, acak-acak, hese udang sare bae. Astagfirullahaladzim. Tak boleh diikuti. Macam tu, tak boleh diikuti. Bercita-citalah setinggi langit. Silakan bercita-citalah sebanyak-banyaknya deh. Tapi ingat, kaki kita masih berpijak di atas bumi. Kaki kita masih ada di atas tanah. Artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh, berjuang sekeras tenaga untuk menggapai cita-cita kita yang tinggi. Masih semangat? Masih kuat? Ente cangkel? Hari itu kikit tuan. Kita sholawatan dulu supaya adik-adik tambah seger, ibu-ibu tambah buringa. Siap? Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lebih kompak. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Semuanya salatullah ala taha. Salatullah ala yasin. Coba salatullah ala taha.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin. Ibu-ibu, salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Semuanya sekalian, salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Lajengkeun, teraskeun. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Surat apa deh? Al-Asr ayat 1 dan 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Mengenai orang-orang yang rugi waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sesungguhnya pedagang ada dalam kerugian. Allah tidak menyebutkan seperti itu. Allah juga tidak menyebutkan sesungguhnya orang yang sedikit hartanya ada dalam kerugian. Allah tidak menyebutkan seperti itu, Bu. Tapi Allah menyebutkan sesungguhnya manusia. Sahabu, manusia. Umum, Bu. Allah menyebutkan umum, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Yang laki atau yang cewek, yang di desa atau yang di kota, yang miskin ataupun yang kaya, semuanya lafi khusrin, ada dalam kerugian. Illa, kecuali, nah ini ada kecualinya nih. Kecuali siapa? Pertama, illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ketiga, wa tawassaw bil haq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran. Keempat, wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau kita pengen tidak rugi waktu, kita amalkan kandungan surat Al-Asri ayat 1 dan 2, 3 dan 4, yaitu jadi orang-orang yang beriman, jadi orang yang selalu beramal soleh, dan orang yang selalu menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Lajengkeun. Nah, selain dalam surat Al-Asr masih ada solusi lain, Bu, supaya waktu kita semakin bermanfaat. Setiap waktu kita semakin produktif, umur kita semakin bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa saja solusinya? Adik-adik pengen tahu? Solusinya ada 3. Berapa deh? 3. Sabaraha? Tilu. Kalau berapa 3? Kalau sabaraha? Tilu. Solusinya ada 3, Bu, supaya kita tidak rugi waktu. 1, manfaatkan waktu luang. 2,
perbanyak zikir. Dan 3, selektif memilih teman. Hadirin, bababar. 1. Isi waktu luang, manfaatkan waktu luang. Seorang penyair Arab, Abul Atahiyah rahimahullah berkata, Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan harta kekayaan bisa merusak seseorang tanpa disadari sampai serusak-rusaknya. 3 hal tadi, asyabab masa muda, al-faragh waktu luang, al-jidah harta kekayaan, bisa merusak kehidupan kita dengan serusak-rusaknya. Di antaranya 1 disebutkan al-faragh, waktu luang. Waktu apa deh? Waktu luang. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita supaya berhati-hati terhadap waktu luang. Hati-hati terhadap kesempatan yang kosong, tidak diisi dengan kesibukan. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang membuat banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Beliau juga bersabda, wa faragoka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pada dasarnya waktu luang, kekosongan, nganggur itu adalah nikmat dari Allah untuk kita manfaatkan supaya kita jadi orang sukses. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang, akan menjadi sebab rusaknya iman dan akal. Sebab rusaknya iman dan akal. Gara-gara tidak memanfaatkan waktu luang, akhirnya mending ngechat si dia, mending nongkrong, mending main game, mending kukulintingan, bareng-bareng makan kupat, Berangkat, yoi, cabut bro, come on man. Anak-anak kita bu, adik-adik, ujang-ujang, neng-neng, banyak yang melakukan yang kurang bermanfaat, atau banyak khususnya ya remaja terjerumus ke dalam suatu maksiat itu gara-gara kekosongan waktu luang. Gara-gara waktu luang, adik-adik bisa keluyuran gak jelas, itu semua karena adik-adik memang belum memiliki tanggung jawab khusus ya bu, belum memiliki kesibukan atau tanggung jawab khusus seperti pekerjaan dan rumah tangga, sehingga banyak yang tergoda dalam hal waktu luang. Terkhusus KD, hati-hati, meskipun di sekitar kita mungkin adik-adik ketika keluar rumah hanya ngadu kaleci, hanya main layang, tapi adik-adik bisa saja yang lebih bahaya yang diam di dalam rumah. Gara-gara apa bu? Gara-gara main HP, gara-gara main handphone. Jadi ketika ada waktu luang, mau di dalam rumah ataupun di luar rumah, orang tua harus selalu mengawasi. Itulah waktu luang bu, bisa membuat seseorang rusak, tergoda. Nah berbeda dengan orang-orang sibuk yang banyak kegiatannya, yang rajin belajar, yang rajin ngerjain tugas. Berbeda dengan orang-orang sibuk, jangankan melakukan hal yang sia-sia, ingin sekedar healing aja bersama keluarga itu susah. Kak Ilal aja yang belum sibuk-sibuk banget, pengen healing sama keluarga ke Mesir, lanjut ke Palestina, lanjut ke Turki, sampai sekarang belum tercapai bu, karena kita masih banyak kesibukan dan intinya sih belum ada duitnya. Beda bu, kalau sibuk itu insya Allah lebih manfaat. Nah dalam Al-Quran tanpa disadari ibu-ibu sering melewati ayat solusi supaya terselamatkan dari waktu luang, supaya waktunya bermanfaat. Ibu-ibu, adik-adik pasti sudah tahu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi ketika kita selesai dari suatu kesibukan,
Adik-adik misalnya beres nih, udah bagian rapot, libur, ada waktu luang kosong gak sekolah. Nah sebaiknya kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kosong isi, kosong isi, kosong isi, kosong isi. Aduh, nyantai nih. Oh, mending baca Al-Quran. Aduh, kosong nih. Aha, mending bantuin orang tua. Aduh, gabut euy. Oh iya, mending beresin rumah. Nah dengan seperti itu, mengisi setiap kekosongan, insya Allah adik-adik akan terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Salah satu sifat orang beriman yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan adalah al-mubadarah ilal khairat. Apa Bu? Al-mubadarah ilal khairat. Bersegera dalam kebaikan, menyegerakan kebaikan, bukan sebaliknya. Yang sebaliknya itu taswif. Apa Bu? Taswif. Pakai F ya Bu, bukan pakai P. Orang Sunda harus bisa F. Taswif. Taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda kebaikan. Taswif itu memperbanyak kata saufa. Sofa. Iya nanti saya kerjain. Tenang aja, nanti juga bisa tuh. Kalau masih ada waktu nanti bisa. Menunda-nunda kebaikan, ngangke. Barangkali ibu sok itu tara. Sok. Biasanya suka gitu kan ya Bu, ngangke. Nah hati-hati dengan kebiasaan taswif. Kalau misalnya ibu-ibu lihat adik-adik suka taswif, suka menunda-nunda kebaikan, ngangke-ngke, hati-hati Bu. Jangan sampai kebiasaannya terbawa sampai besar. Kalau sudah besar nanti repot Bu. Karena banyak orang yang gagal meraih cita-citanya, banyak orang yang menyesal waktunya, itu gara-gara kebiasaan taswif, menunda-nunda kebaikan. Pokoknya kalau kita lagi nganggur, lagi gak ada kegiatan, lagi kosong, segera isi dengan kegiatan yang positif, segera isi dengan kebaikan. Karena kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Juga kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza kana syughlu majhadah fa innal faragha mafsadah. Jika sibuk membuat kita bersungguh-sungguh, maka waktu luang membuat kita rusak. Gak apa-apa kalau adek pengen main, pengen santai, pengen rebahan. Yang penting tahu waktu, tahu jadwal, tahu kesibukan, tahu tugas. Jangan lupa belajar, jangan lupa bantu orang tua. Waktunya main-main, waktu belajar ya belajar. Jangan kebalik. Jangan semuanya dirampas buat main. Waktunya belajar main, waktunya main-main, waktunya makan main, waktunya tidur juga malah main. Kita tahu waktu, manfaatkan setiap kekosongan. Jangan mentang-mentang renggang tenang, jangan mentang-mentang luang senang, jangan mentang-mentang senggang senang. Libur ngawur, jangan mentang-mentang usai santai, jangan mentang-mentang selesai lalai, jangan mentang-mentang bebas bablas. Manfaatkan kan yeah. Aratus keproknya Bu. Lajengkeun. Masih semangat? Masih. Itu baru solusi yang pertama, supaya kita tidak celaka atau tidak rugi dalam urusan waktu. Kemudian solusi yang kedua, yaitu dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak apa Bu? Zikir. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.
zikir itu adalah ibadah yang paling mudah, paling simpel. Kalau sholat, adik-adik misalnya mau sholat, harus punya wudhu, harus menutup aurat dengan sempurna, harus menghadap ke kiblat. Kalau baca Al-Quran sama adik-adik harus punya wudhu, harus membuka mushaf, harus mengeluarkan suara, tekenging balem. Namanya juga membaca Al-Quran. Tapi kalau zikir itu ibadahnya simple, mudah, gampang. Lagi sibuk bisa, lagi santai juga bisa. Di dalam kelas bisa, di luar kelas juga bisa. Jadi sebetulnya Bu, kesibukan kita tidak menghalangi kita dari ibadah. Kata ibu-ibu, akhirnya abi itu jalmina sibuk pisan, tiap hari gegero, kukuma, nyusu, nyetrika, ngelipatan aju. Abi sibuk pisan akhirnya tak ada waktu kangen ibadah. Ibu rumaos? Rumaos. Tapi sebetulnya Bu, sesibuk apapun kita masih tetap bisa ibadah. Ibu-ibu meskipun banyak setrikaan, banyak cucian, banyak kumbangan wadah, tetap bisa ibadahmu. Caranya gimana? Dengan memperbanyak zikir. Lagi nyetrika, subhanallah, subhanallah. Lagi kukumbah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi sebetulnya kita bisa Bu terus sibuk, tapi terus-terus juga ibadah. Adik-adik juga bisa. Meskipun lagi misalnya main di galangan sawah ya, lagi jalan di galangan sawah, ering-erengan panas, lihat nang layang, tapi adik-adik sambil sholawat, salamullah. Itu jadi ibadah deh, dan pahalanya buat orang tua kita. Karena adik-adik mungkin di sini banyak yang belum balik, jadi pahalanya buat orang tua kita. Itulah keutamaannya memperbanyak zikir. Kita tidak akan termasuk orang yang merugi, justru kita akan termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan rahmat Allah. Masya Allah. Siap Bu? Siap naon? Gegero. Siap berzikir. Masih fokus Bu? Masih semangat? Kita lanjut ke solusi yang ketiga supaya kita tidak merugi dalam urusan waktu, yaitu selektif memilih teman. Apa deh? Selektif memilih teman. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran, perkataan dan perilaku kita, baik itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Bahkan menurut survei BKKBN bahwa sekitar 72% perilaku anak-anak dipengaruhi oleh teman sebayanya. Dipengaruhi oleh teman sebayanya. Gini aja, adik-adik, ujang-ujang, neng-neng biasanya mengenal maksiat, mengenal keburukan itu bukan dari keluarga, bukan dari orang dalam rumah, tapi dari orang luar rumah, dari teman. Betul gak deh? Betul. Coba ada gak Bu bapak yang kayak gini ke anaknya? Nah, mabuk yuk bareng bapak. Nih bapak bawain 2 botol gede. Ada gak Bu suami ibu yang kayak gitu? Gak ada. Gak ada ya orang tua yang kayak gitu mengajarkan hal-hal yang buruk. Orang tua, keluarga pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Dari mana anak-anak kita mengenal hal yang buruk? Hati-hati Bu, dari teman-temannya di luar rumah. Dan juga kalau sekarang, kalau bukan dari teman, dari handphone. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita supaya hati-hati agar anak kita selektif memilih teman. Selektif memilih teman. Kalau yang namanya teman kenalan itu boleh kita banyak,
boleh dimanapun, boleh siapapun, punya teman anu, punya teman ini, punya teman itu. Tapi kalau yang namanya sahabat, yang namanya orang yang dekat dengan kita, yang sehari-hari dengan kita, kita harus pintar memilah-milih. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kualitas agama teman dekatnya, tergantung kualitas sahabatnya. Maka perhatikan siapa yang dijadikan teman dekat, siapa yang dijadikan sahabat oleh anak kita. Ujang-ujang gaul sama santri, resep ngaos, resep kapangaosan, rajin belajarnya. Nanti lama-kelamaan ujang-ujang akhirnya kebawa rajin ngaji, kebawa rajin belajar. Leres teh Bu? Leres. Eneng-eneng, teteh-teteh, ibu-ibu gaulna jeung tukang gosip, jeung tukang ngomongkeun batur. Adek-adek padahal masih kecil Bu, udah gaul sama tukang gosip, sama ece-ece. Akhirnya tiap kumpul sama temen, pekerjaannya gosip terus, ngagibah terus, ngomongkeun batur terus, sampai-sampai ailah digosipin. Ira sampai digosipin sama ibu-ibu. Kemarin di SD 5 Sirnagali saya ngeliat Ira, ternyata orangnya ganteng tapi jomblo. WK. Makanya hati-hati Bu, hati-hati teman anak-anak kita. Hati-hati kalau anak-anak kita pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang-orang pinter, coba perkenalkan dengan teman-teman yang pinter. Kalau anak-anak kita pengen belajarnya rajin, pertemankan dengan teman-teman yang rajin belajar. Jangan kebalik, kita ini kadang aneh Bu, pengen anak kita jadi orang yang baik, tapi kita biarkan begitu saja, malah dibiarkan bergaul dengan orang yang salah. Gaul dengan orang yang salah nanti bukan baik, tapi malah salah. Soalnya pernah ada Bu, orang Garut curhat ke Ilal, budak Mora curhat ke Ilal, saya tuh pengen jadi anak baik, tapi susah banget. Orang tua saya udah pusing sama kelakuan saya, udah diruqyah berkali-kali tetap aja kayak gini. Gimana ya solusinya? Terus Ilal tanya, Bu, emangnya sekarang kamu suka gaul sama siapa? Sama astagfirullah. Pantesan Bu, pemuda ini susah jadi orang baik, susah jadi orang soleh. Ternyata sehari-harinya gaul sama yang suka mabuk, gaul sama yang suka main cewek, gaul sama yang suka main sampai tengah malam. Gimana mau jadi orang baik kalau gaul sama yang salah? Gaul sama yang salah, ingat bukan tambah benar tapi malah tambah salah. Ingat waktu dulu Bu Ilal, waktu masih kecil, segede adik-adik, alhamdulillah kita kalau main, kalau berteman, kalau bersahabat pasti selektif, pasti memilah-milih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kadang-kadang teman kita main sama teman-teman kemana gitu, kalau Ilal lebih baik ngedengerin orang tua, lebih baik gaul jeung aki-aki Bu tapi soleh, daripada gaul jeung budak Mora tapi salah. Dulu Ilal seperti itu Bu, kadang teman-teman aneh, Ilal mah gaulnya jeung aki-aki, jeung bapak-bapak, tapi hikmahnya terbuktinya udah gede Bu, udah gede baru kelihatan, oh ternyata dulu itu pergaulannya itu seperti ini, akhirnya seperti ini. Oh ternyata bener ya dulu gaulnya seperti itu, akhirnya seperti itu. Dan itulah bukti Bu, bahwa putra-putri kita harus diarahkan, harus dipilih. Karena adik-adik terkadang polos ya Bu, polos, namanya juga adik. Kalau bukan polos itu namanya nini. Udah banyak pikiran. Kalau adik-adik gaul ke sana ke sini sama siapapun diterima aja. Makanya perlu pentingnya bimbingan dari orang tua. Kata Imam Al-Ghazali, orang tua tidak cukup hanya memberikan pendidikan yang baik, tapi juga harus memberikan teman yang baik. Apa Bu? Orang tua tidak cukup hanya memberikan pendidikan yang baik, tapi harus memberikan teman yang baik. Harus memberikan teman yang baik kepada anak-anak kita dan menjauhkan anak-anak kita dari teman-teman yang buruk. Bisa saja nih Ibu
setiap hari selalu menasehati putra putri ibu dari kecil sampai kelas 6 SD bu ibu nasehatin, tiba-tiba pas SMP salah gaul, bisa-bisa semua nasihat ibu dan bapak hilang begitu saja, dilupakan begitu saja. Pengaruh teman itu luar biasa bu, dahsyat, bisa menghapus memori anak terhadap nasihat-nasihat orang tua. Nah maka mulai dari sekarang kita perhatikan bu, dengan siapa putra putri kita bergaul. Temankan putra putri kita dengan orang-orang baik, dengan teman-teman yang soleh. Insya Allah sudah gede nanti jadi orang-orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pokoknya buat adik-adik nih, buat ujang-ujang, kalau kata kolot zaman bahula, kata orang tua dulu deh, ada nasihat, tong kabawakeun kuno sakaba. Apa deh? Tong kabawakeun kuno sakaba. Artinya jangan terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, males belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah ingkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain Dasar, hajar, lempar, nyakar. tak boleh diikuti. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah sebelum Kak Ilal tutup tausiahnya, Kak Ilal punya kuis. Ada pertanyaan bu, buat adik-adik nanti yang bisa jawab, naik ke panggung selfie sama Kak Ilal nanti storyin ke Instagram Kak Ilal. Nanti di tag Instagram adik-adiknya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya gampang. Ini buat adik-adik dulu ya. Buat adik-adik nanti buat wali siswa-siswinya, buat ibu-ibu, buat mama. Kalau buat adik-adik, orang yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta ganteng, tidak minta jabatan, tapi orang yang sudah mati minta apa? Semuanya jawab, jadi bingung ya. Semuanya harus selfie. Oke, ganti pertanyaannya. Orang yang sudah mati tadi minta apa? Waktu. Minta waktu. Kenapa orang yang sudah mati minta waktu? Iya, sini. Iya, ke depan aja kamu Mas. Sini. Kenalin dulu sini. Namanya siapa? Hairil. Oh, Hairil. Usia berapa? Lupa. Kalau masih muda bu. Lupa. Kelas berapa? Oh, kelas 4. Kenapa orang yang sudah mati minta waktu? Karena ingin ke dunia balik lagi. Karena ingin balik lagi. Udah balik lagi mau ngapain? Hidup lagi. Mau hidup lagi. Mau hidup lagi supaya bisa beramal soleh. Ya gak apa sini selfie sama Kak Ila. Ada Instagramnya? Apa nama Instagramnya? Nah sekarang mama nih wali siswa-siswi, kalau ada yang bisa jawab nanti selfie juga sama Ilham. Ini agak susah bu pertanyaannya, tapi gampang sih. Supaya kita tidak rugi waktu, itu ada solusinya bu. Ada solusinya, ada 3. Sebutkan 3 solusi supaya kita tidak rugi waktu. Yang bisa menjawab angkat tangan bu. Ayo. Ada? Oke, di belakang ada? Ayo langsung aja ke depan. Jangan malu-malu. Solusi supaya kita tidak rugi waktu. Iya. Oke, boleh ke depan maju. Tepuk tangan dulu bu. Iya. Udah ada ya
Ya, seorang ya Bu, cukup Oke. seorang tanpa rebut. Silakan dikasih jalan Bu. Oke. Ya, Oke. Maaf namanya siapa? Elis Teh Elis. Orang tua dari siapa? yang nonton aja ini. Oh iya aja. warga sekitar ya. Ya, Teh Bila Elis. doanya semoga nanti calon putranya atau putrinya jadi soleh-solehah. Amin. Teh Elis, supaya kita tidak rugi waktu kan tadi ada solusinya, ada 3 solusinya apa saja Teh? Memanfaatkan waktu luang, 1, terus memilih teman, 2, banyak dikit. Banyak zikir, alhamdulillah. 3 pertanyaanmu terjawab, tepuk tangan. Oke, kita selfie dulu. oh iya, Oh pakai dari aku Teh, boleh. boleh. Gak usah, jangan ini. Nah, hilalnya ke sini. Titiknya di sini. Oh dari HP itu? Dari HP Teteh mah enggak, Teteh. Sini. Nah, gitu aja. Teteh. Oke. Alhamdulillah. Tepuk tanganmu. Enggak dong. Atos Bu, Atau hoyong deh pertanyaannya. Kayak ondang deh hilal. alhamdulillah, itulah tadi tausiah kita tentang waktu, solusi waktu ya tadi sudah dijawab alhamdulillah dengan tepat. Kemudian Kak Ilham mohon doanya nih, khususnya buat adik-adik yang sudah tamat kelas 6 SD menuju SMP, juga buat adik-adik yang masih kelas 1 sampai kelas 5. Ilham doakan Bu, semoga belajarnya lancar, amin. Amin. Sukses, amin. Amin. Juga buat Kak Ilham yang masih kuliah, minta doanya juga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Kalau misalnya adik-adik ingin melihat video-video Kak Ilal, silakan buka saja langsung di YouTube ya. YouTube-nya Ilal Channel. Ilal apa? Ilal Channel. Channel. Ilal Channel. Dibuka saja langsung, insya Allah semua videonya bermanfaat. Atau kalau mau ingin bertanya sesuatu, ingin menyambung ukhuwah atau asal ulang hutangnya Bu, silakan langsung saja ke Instagram Bu. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya apa? @ilalaksi. Itu yang berdua ya. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Double S Bu. Ilyasawijaya, Alyasawijaya. Di Twitternya juga sama, Ilyasawijaya, Alyasawijaya. Siap Bu? Siap now. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, amin. Amin. Nanti nih adik-adik yang duduk di sini bisa ketemu lagi sama Kak Ilal, nanti ketemunya di Mekah, amin. Amin. Di Tokyo, Amin. di Istanbul, di Amin. New York, Amin. di London, Amin. di Senegal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Wallahu a'lam. اهدنا الصراط المستقيم وأخيرا انظر ما قال ولا تنظر من قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira ka Ustaz Kembar Ilal. Hatur nuhun ilmuna kata pisan, mudah-mudahan urang tiasa diaplikasikeun dina sehari-harinya. Naon Bu BT tina teh? Canaon?